Ajaran pemerintah Agustus nggak ada kemarin urusan. sih udah sangat berharga ya menurutku ya. Sangat. Orang bisa lihat bahwa Provokator yang mana, provokator yang mana, betul, heeh. korban yang berjatuhan padahal mereka tidak salah. Betul, pengen untuk berkuasa yang dituduh untuk anti Pancasilais, anti Indonesia, ya kan grupnya Prabowo. Sebagai satu-satunya yang dianggap sebagai lawan kan. Jadi Indonesia itu tidak bisa disalahkan, Oke. karena Indonesia itu adalah ide. Oke. Nah, Ya 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 ya. pemerintah ini adalah orang yang kita hire untuk menjalankan ide tersebut. Di dalam Oke. Islam, rakyat itu ketika memilih pemimpin bukan untuk kekuasaan itu bukan untuk menerapkan kedaulatan dari segi orangnya, tapi dari segi Tuhannya. Aman ya. Aman ya. Aman. Start. Pemimpin dalam Islam dan masyarakat dalam Islam Ya, terhubungnya seperti apa sebenarnya? ya, Harusnya seperti apa? Kan oke. ini banyak kecurigaan jadinya. Betul. Wah, lu mau makar kalau bagi Betul, bagi bagi pemimpin pemimpin. ya. Kalian ketik gua mau makar. Ya, Yang bawah mhm, kita nggak tahu yang ya, mana mengkritik atas dasar sayang oke. atau emang pengen kekuasaan Oke, bagus gitu. bagus banget. Nah, pertama gini ya, coba kita lihat. Sebelum Pak Prabowo memimpin, bukankah dia yang dituduh sebagai orang yang mau makar? Ya, Iya kan? betul. Artinya Jokowi juga berkata ada antek-antek asing. Yes. Artinya setiap kali ada sesuatu, ini pengen usaha untuk menjatuhkan pemerintah yang sah. Ini adalah usaha terorisme, ini adalah usaha ekstremisme, ini Jaga. usaha untuk merongrong Pancasila. Iya. Sehingga kita tahu bahwa ketika Prabowo pengen untuk berkuasa, yang dituduh untuk anti Pancasilais, anti Indonesia, ya kan grupnya Prabowo. Sebagai satu-satunya yang dianggap sebagai lawan kan pada saat Iya. itu. Nah, narasi yang sama diulangin terus. Karena kenapa? Nih kuncinya. Karena yang diinginkan adalah kekuasaan. Itu problemnya tuh. Ketika kekuasaan itu jadi inti atau inti narasi pembicaraan kita, maka siapapun yang pengen ngambil kekuasaan dibilang sebagai makar. Yang pengen mempertahankan kekuasaan pasti akhirnya berkata, ya udah kita nggak usah dengerin karena mereka lagi mau ngambil kekuasaan. Jadi kekuasaan yang jadi titiknya. Begitu dapat kritik nggak usah dengar. Begitu terus kemudian rakyat ngelihat curiga nih karena kekuasaan. Di Hmm. dalam Islam kan bukan itu. Nah ini Oke. maksud tuh sistem nih. Di dalam Oke. Islam rakyat itu ketika memilih pemimpin bukan untuk kekuasaan itu bukan untuk menerapkan kedaulatan dari segi orangnya, tapi dari segi Tuhannya. Gitu kan ya. Maka ketaatan terhadap Tuhannya menjadi inti daripada pemerintahan itu. Gampangnya gini deh. Kalau kalau orang jadi imam sholat, itu adalah bagian daripada kekuasaan yang dia dapat sesuatu dari situ. Orang berebut semua jadi imam sholat. Iya. Tapi begitu imam sholat itu jadi beban, emang ada yang mau jadi imam sholat? Nggak ada. Kenyataannya di masjid sekarang, lihat aja orang muslim tuh. Kalau begitu sholat, itu langsung tuduh-tuduh tuh. Udah kamu aja, enggak kamu aja, Iya iya iya. kamu aja. Enggak, Iya. kamu aja. Kenapa? Iya. Dia takut kalau salah nanti gimana? Aku Iya. harus nanggungin orang-orang dong. Iya. Nggak dapat duit, nggak dapat apa. Iya. Tapi pertanyaannya kita balik. Kenapa banyak orang pengen jadi DKM masjid? Karena ada jabatan di sana. Karena ada jabatan, ada kekuasaan, Ah. ada pengakuan, bahkan ada uang. Nah, jadi sebenarnya kita tarik dulu nih. Makanya aku kan ngajuin kemarin kan ya ketika sama Tretan. Kalau pejabat-pejabat itu jadi pertama-tama gini, aku harus meluruskan konsepsi yang banyak salah di masyarakat tentang negara dan pemerintah. Negara jauh beda dengan pemerintah. Oke, jelas. Negara itu ide. Bet Indonesia itu ide. Pemerintah itu adalah karyawan yang di-hire untuk menjalankan ide ini. ide ini supaya tercapai. Oke. Gampangnya perusahaan dan direksi. Oke. Jadi kadang-kadang ada orang salah, negara tidak berbuat apapun. Bukan negara nggak berbuat apapun, negara tidak bisa untuk tidak berbuat apapun karena negara itu ide. Yang Iya. nggak berbuat apapun itu pemerintah. Oke. Jadi Indonesia itu tidak bisa disalahkan Oke. karena Indonesia itu adalah ide. Oke. Nah, Iya 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 iya. pemerintah ini adalah orang yang kita hire untuk menjalankan ide tersebut. Iya. Nah, oke, Indonesia punya ide dong. Konstitusi itu adalah Iya. idenya kita. UUD 45 itu Iya. adalah idenya kita dan bagaimana kaidah kita berjalan di situ. Nah, pemerintah kan kita kan hire. Lah kalau kita hire pemerintah, harusnya kalau misalnya dia perform kita gaji, kalau dia nggak perform kita hukum harusnya. Iya. Layaknya seorang karyawan. Nah, seorang Reward karyawan. and punishment. Betul, tapi sekarang kan dia cuma bisa dipanis kalau dia melakukan kesalahan kan. Iya. Menurutku tidak perform itu juga kesalahan. Iya Kenapa dong. kamu nerima kalau kamu nggak bisa? Contoh ya misalnya ya, kita harus jelas nih, presiden tugasnya apa? Iya, job desk siapa segala Wakil macam. presiden jelas job desk-nya apa?
harusnya ya. Iya, iya. Lalu kemudian kita harus tahu, menteri ini job desk-nya apa, menteri ini job desk-nya apa. Misal contoh ya, kayak Bahlil misalnya. Mmm. Ketika dia dikasih job desk misalnya, "Kamu bisa hidupin, listrik di Aceh berapa lama?" Dia bilang 3 hari misalnya Iya, iya. taruhlah ya, misalnya Iya, taruhlah. iya. Ketika dia sudah bilang 3 hari, "Oke, aku akan gaji kamu, Mmm, kerjain semuanya ini 3 hari semua listrik hidup." mmm. Begitu nggak hidup, dia kena hukum. Iya, iya, Namanya iya. wan prestasi. Mas Gian bangun rumah. Iya. Mas Gian udah ngasih ini, arsiteknya nih, ini adalah gambarnya nih, "Oke, Mmm, bisa ngerjain ini?" "Bisa," kata mmm. kontraktor. Mas Gian nanya, "Berapa lama?" "Aku minta waktu 1 tahun." "Oke, kamu minta berapa?" "Aku minta 4 miliar." Iya, Misalnya, "Oke, 4 miliar bangun. 1 tahun." Dia bangun dan Mas Gian nanya dong, "Kalau nggak selesai 4 miliar ini 1 tahun gimana?" Dia bilang, "Setiap 1 hari aku nggak selesai, aku akan ganti Mas Gian 5 juta karena aku anggap ini wan prestasi untuk nginep di hotel berbintang, karena rumah ini belum selesai." Ini Iya, kan iya. opportunity cost nih. Iya, 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 Nah, iya. harusnya pemerintah kayak gitu juga nih. Paham, Karena paham. itulah kalau misalnya dia nggak bisa sesuai dengan, targetnya, dia dihukum. Harusnya nggak ada yang berani sih. Harusnya nggak ada yang berani Harusnya sih. nggak ada yang berani. Oke, coba kita lihat ya. Berapa kenaikan harta Seskap misalnya? Mhm, Aku ngeliat kemarin berapa, 27 miliar something gitu misalnya. lonjakannya, cukup ini. Nah, dan yang bikin kita mikir bukan hanya itu sih. Ini bukan hanya Seskap ya, tapi Kapolri, Iya. tapi terus kemudian siapapun lah Mmm, yang punya rekening banyak dan bukan hanya rekening, asetnya banyak banget. mmm. Gajinya berapa sih? Iya. Contoh kayak gini ya, gaji DPR misalnya taruhlah 100 juta atau 200 juta per bulan, aku lupa ya. Mmm. Kalau andaikan 100 juta, 200 juta per Itu sudah bulan, sama tunjangan-tunjangannya sudah ya? sama Iya. tunjangan-tunjangannya. Andaikan setahun dia bisa ngumpulin sekitar misal ya 100 juta, taruhlah 100 juta kali 12 lah. Mmm. Misalnya 1,2 miliar. Tapi in the end of the day, di tahun depan dia bisa beli mobil yang harganya 800 juta, rumah yang harganya 4 miliar, itu kan perlu dipertanyakan dapatnya dari mana tuh, ya kan? Tahajud. Nah, tahajud lalu mendapatkan rezeki daripada Allah, itu sangat luar biasa. Aku tahajud nggak dapet. Nah, itu juga sama tuh, itu kita harus lihat tuh kalau gajinya tidak sesuai dengan Iya, dengan, iya, eee, iya, iya. dengan, apa namanya, dengan hasil yang dia Iya. dapatkan. Nah, ini yang aku bilang sebagai pola yang salah tadi. Berarti kan selama ini kita jujur aja deh, Mmm. agak miris sih aku dapat Iya, iya. satu komen, tahu nggak komennya Apa apa? tuh? Begitu ketika diliris sama LHKPN itu tentang harta kekayaan orang-orang, apa komen di bawah? Memang benar. Harvard, Oxford, MIT, semua universitas-universitas Nanyang segala macam, omong kosong. Universitas terbaik untuk mengajarkan bisnis dan terbukti pada semuanya adalah Akmil dan Akpol. Coba, kita mau ngomong apa coba? Tapi kita mau bantah juga nggak bisa, ya kan? Karena fakta datanya seperti itu. Sekarang aku mau nanya, kita nggak usah, kalau kalau kata Panji kan cut that stupid shit. Iya, Sekarang kita mau nanya, banyak kan orang-orang yang mau masuk ke Akpol Akmil. dan Akmil, Iya. itu emang mau untuk mengabdi pada negara? Aku sih tidak yakin. Aku juga nggak tahu. Aku berkeyakinan Iya. bahwasanya cenderungnya adalah ketika mereka ngelihat hasil dari sana kaya, punya uang. Orang-orang di desa kan nggak ngitung ngabdi pada negara dan segala macam. Mereka cuma lihat, oh ya dia jadi polisi dan rumahnya jadi bagus. Oke, 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 oke. Tadi aku pengen bilang kalau orang-orang di desa kan pengetahuan oke, orang Mhm, desa malah melihatnya mhm. jadi polisi, jadi tentara Cuma hasilnya aja. karena pulang kampung duitnya banyak. Bener. Nah, Oke. ini kan negara yang kita bangun kan ide negara yang kita bangun jadinya seperti ini Iya, kan. iya, iya, iya. Nah, artinya kenapa orang-orang banyak mau jadi pemerintah? Karena cuannya banyak. Karena kita melihatnya seperti itu. Sesederhana itu. Anak-anak kecil ketika ditanya, "Kenapa pengen jadi YouTuber?" Karena duitnya banyak. Iya, iya. "Kenapa pengen jadi Cristiano Ronaldo?" Karena duitnya banyak. "Kenapa pengen jadi pemerintah?" Karena duitnya Iya, banyak, kan gitu kan ya. iya, Nah, iya. itu aja sih. Tapi kalau andaikan yang digarisbawahi adalah pengabdian, ketaatan, seperti aku bilang di dalam Islam tadi, Islam menggariskan bahwasanya pemerintah itu adalah pengurus. Maka kalau dia jadi pengurus, bagaimana yang terjadi kalau kita mengurusi orang? Kalau orang lapar, kita duluan lapar. Kalau orang kenyang, kita terakhir kenyang. Itu prinsip di dalam Islam misalnya. Oke. Karena pemimpin tuh senantiasa di depan. Kalau di depan, ya dia ngelihat jalan. Kalau ketabrak, dia duluan yang kena. Iya, kalau ada apa-apa dia duluan yang kena Nah, ya. itu pemimpin di dalam Islam. Jadi leader itu di depan. Oke. Kadang-kadang dia bisa jadi belakang seperti, kata, Ki Hajar Dewantara. Iya. Kadang-kadang dia di tengah untuk membangun. Tapi yang jelas konsepnya bukan tentang konsep kekuasaan dan uang. Oke. Tapi gini deh, kenapa sih nggak ada orang yang mempermasalahkan ketika Pak Prabowo bilang, "Saya udah berapa puluh tahun nggak menjabat, Nana. Iya, Bisnis saya mati." iya.
Berarti ada hubungan antara jabatan dengan bisnis? Iya, Aku nggak tahu sih, itu bukan kata-kataku kan. kata-kata di video tersebut ya, Tapi aku nonton. itu ngajari berapa banyak orang, gitu maksudnya. Ini menjadi success story bagi berapa banyak orang. Kalau bisnismu mandek, kamu harus dekat dengan kekuasaan. Dan kalau kamu jadi penguasa, kamu bisa melakukan sesuatu. Dan fakta sekarang kalau misalnya kita lihat dapur SPPG itu kan kita sudah bisa lihat tuh. Iya, Berapa ribu ada pada siapa, berapa ratus ada pada siapa, partai apa yang paling banyak menguasai SPPG data gitu di kan ya. ICW kan juga udah ada tuh. Nah, artinya siapa yang bisa bantah data-data seperti itu misalnya? Orang-orang bisa bilang ya tadi stupid shit tadi, ya wajar dong kalau yang berkuasa dapat dan segala macam. Nggak wajar, nggak Nggak wajar. wajar, Kalau nggak wa kamu pengen ngurusin orang itu nggak iya, wajar. Kalau kamu bisnis wajar. Kalau kamu bikin perusahaan, lalu terus kemudian, oke perusahaan saya akan saya wariskan pada anak saya, nggak ada masalah, wajar banget. Ketika kamu jadi terus kamu orang Cina, kamu punya perusahaan, rata-rata karyawannya orang Cina semua, nggak ada orang yang protes juga. iya iya Kalau kamu orang Ambon, iya, terus kamu bikin perusahaan, kamu pengen ambil seluruh orang-orang Ambon masuk ke sana, nggak ada masalah nggak ada juga. masalah juga. Kenapa? Karena ya namanya kita Ya, bisnis gitu kan gue ya. percaya sama ini, Iya, gua ya percaya sama ini, gua ya pengen membantu ya orang-orang di kampung ya gua, ya nggak ada ya, tapi kalau pemerintah, nggak nggak bisa. boleh harusnya, gitu. Bahkan, saudara diajak karena dia Mhm, adalah orang yang paling dipercaya juga iya. nggak bisa ya? Oke, coba kita simulasi Iya ya. ya, Kemarin ada anggota DPR yang terkenal mmm, ngomong, bahwasanya sebulan sebulan, sewa rumah 30 juta kalau nggak salah ya. Terus sekarang jadi hakim MK, ya dan yang gantiin anaknya. anaknya. Oke, kalau aku sebagai yang, siapa namanya aku lupa, tapi aku yang jadi orangnya itu, aku ditanya, "Kenapa anaknya gantiin kamu?" Oh, Aku punya si yang jawaban. ngomong ini? Iya, Oh, aku punya Pak jawaban. Adis Kadir? Iya, Adis Kadir ya. Ya Aku punya jawaban kalau aku jadi Pak Adis. ya, Jawabanku adalah, "Loh, kita sama-sama dari dapil yang sama, aku yes. nomor satu, dia nomor 2. Wajar dong kalau seandainya aku tidak bisa mewakili daripada daerahku, lantas anakku yang gantiin." Itu yang namanya stupid shit. Kenapa? Karena harusnya orang berpikir, kenapa bisa dua-dua itu dari tempat yang sama dan bisa dapat. Nah, ini kan sistem nih. Artinya kita tuh tidak memfasilitasi untuk menghasilkan orang-orang yang benar-benar peduli untuk naik ke atas. Kita memfasilitasi orang kaya, kita memfasilitasi orang-orang yang berkuasa untuk dapat jabatan. Kita nggak fasilitasi orang pintar dan nggak pernah memfasilitasi orang pintar. Sedangkan kalau dalam dalam Al-Quran sendiri, Heeh. hal-hal tersebut adalah maksudnya aku pengen tahu, Ya, seperti apa? seperti apa? Oke. Eee Dari satu hadis, Rasul sampaikan tentang bagaimana Allah bisa menghancurkan satu negeri. Oke, Rasul katakan Allah tidak menghancurkan, kalian dengan mencabut ilmu begitu saja. mmm, Tapi Allah akan mewafatkan para ulama, atau ulama-ulama ini gampangnya tidak bisa berfungsi. Ketika ulama-ulama wafat, kata Rasulullah, maka ilmu itu tidak ada di antara masyarakat. Setelah itu, immediate efeknya adalah terpilihlah pemimpin-pemimpin bodoh, kata mmm, Rasulullah. Nah, betul kan ya? iya. Ketika tidak ada ilmu, contoh ya, eee, sekarang aku mau nanya, kenapa orang milih kenapa presiden kita yang sekarang bisa Prabowo? Apakah karena orang memilih dia karena kecerdasannya? Nggak yakin. Ternyata enggak. Karena yang dipromoin ketika dia kampanye adalah gemoy, joget, lalu terus kemudian ya segala sesuatu lah, Ya tapi secara tidak dari marketingnya kecerdasannya. iya Secara marketing kita udah bisa iya, lihat dengan jelas gitu kan ya. Dan orang-orang ketika diwawancara, "Kenapa milih, Pak Prabowo?" Gemoy. mhm, Dan data di Indonesia S1, S2, S3 cuma di bawah 6%. iya Artinya tidak semua orang berpikir, secara kritis dan iya, memilih berdasarkan kekritisan mhm. itu. Oke, kalau kita balik lagi berarti kan terpilihnya bukan bukan gara-gara itu kan. Nah, kalau terpilihnya bukan gara-gara itu, problemnya jadi adalah kita tidak bisa memfasilitasi orang-orang yang memang pintar. Karena tadi, begitu terus kemudian ilmu tidak ada, terpilihlah pemimpin-pemimpin yang bodoh. Iya, Begitu pemimpin bodoh yang berkuasa kata Rasulullah, dia membuat kebijakan-kebijakan bodoh. oke. Begitulah hancurnya satu negeri. Dan hukumannya apa? Hukumannya hancurnya itu. Hancurnya itu? Berarti yang salah siapa? Ulama. Kan dia harusnya ngajarin orang kan? Kan dia harusnya ngasih tau orang kan? Iya kan? Ya, Yang salah memang ulama memang. aku pengen tanya Heeh, gini jadinya, heeh. ulama di Indonesia hari ini seperti apa? Karena ini Mhm. sebenarnya nyambung dengan lanjutan pertanyaanku. Kemarin Pati Iya, menggemparkan kita, pelecehan seksual. pelecehan seksual. Belum selesai, I muncul lagi muncul sekarang lagi muncul lagi di dan Jawa ya, Timur. dan Heeh, kemarin-kemarin kan sebenarnya ini bukan barang iya, baru di Indonesia ya. iya. Ini jadi nyambung nih. Sebelumnya ada kasus SAM. Saham, betul Heeh. betul Sebelumnya lagi pesantren apa lagi. betul. Heeh, Bahkan zaman dulu mhm. aku inget banget,
ada satu pesantren atau Mhm. apa ya, Mhm. padepokan ya kan Ya. yang sama artis ketahuan di hotel nyabu kalau nggak salah itu zaman kayaknya 15 tahun yang lalu deh. Maksudnya kan itu bukan hal yang baru, Heeh. kejadian-kejadian kayak gini. Heeh. Tadi nyambung dengan Ustadz bilang, makanya tadi aku Heeh. getir ketawanya. Heeh. Kemana ulama hari Iya. ini? Heeh. Dan kalau kita tanya kemana ulama, kita lihat Iya. juga tempat yang paling aman, Iya. tempat yang harusnya Heeh. santri-santri ini mendapatkan ilmu agama dan Iya. pendidikan, Mhm. menjadi tempat yang paling menyeramkan. Betul. Nah, itu kita coba sambungin ya. Ya, Di dalam Al-Qur'an karakteristik ulama sudah disampaikan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Aku di antara seluruh manusia itulah ulama. Jadi kalau kita lihat ulama bukan salah satu ya, ciri-ciri yang paling utama adalah dia takut dengan Allah. Dia nggak takut dengan yang lain. Artinya dia tidak akan pernah bisa dipaksa untuk mengucapkan sesuatu kalau itu bukan karena ucapan Allah. Ataupun memakai memakai ayat-ayat Allah untuk kepentingan sesuatu, enggak. ya. Jadi ulama ini yang paling takut pada Allah. Oke, ciri-ciri ulama, Rasul udah nyampein. Ulama itu nggak akan pernah datengin pintu penguasa, kecuali untuk memberikan nasihat. Oke, datang datang ke Pintu penguasa pintu penguasa. enggak, Hai kecuali menyampaikan nasihat. oke, Berarti kenapa tidak dia datang ke pintu penguasa? Ulama-ulama yang ngejelasin bahwasanya kalau andaikan satu ulama datang ke pintu penguasa, apa yang dia cari? Karena ilmunya harusnya lebih banyak dia dong. harusnya penguasa yang datang ke Betul. Nah, kalau dia yang datang ke pintu penguasa, berarti apa yang dia cari? Either jabatan, either ya, kekuasaan, ya, atau ya jabatan, kekuasaan, atau uang, gitu ya. kan ya. Nah, tapi kalau misalnya seorang penguasa yang datang pada ulama itu mulia, karena yang dia cari pasti bukan jabatan, karena dia nggak punya, bukan juga uang, tapi yang dia cari adalah ilmu. Ilmu. Nah, maka ini menjadi sesuatu yang baik. Nah, tapi kalau kita lihat relasinya sekarang kan nggak begitu, itu yang pertama. Penguasa-penguasa kapan datengin ulama? Datang sih dia, tapi untuk kampanye. Ini problematik. Harusnya ulama-ulama bilang, enggak, kami nggak akan terkait dengan kalian. Kami akan memberikan nasihat pada masyarakat nih, milih pemimpin harusnya begini, begini, begini. Jangan yang sifatnya begini, begini, begini. Ya, Tapi kan sekarang nggak gitu. Sekarang kan tawar-menawar politik. ya. Artinya ulama sekarang bukan lagi ngurusin urusan ilmu, tapi mulai urusan yang lain. Dari situ muncul abuse of authority kan. Ya betul. Jadi ketika dia merasa dia guru, dia pasti benar. Ketika dia merasa dia sudah pakai ayat-ayat Allah, dia bisa melakukan apapun. Nah, di kita di Indonesia, balik lagi pendidikan. Berarti ulama itu bukan malah mendidik, malah memperbodoh. Dengan kata-kata apapun yang aku lakukan, malah sesuatu yang benar pastinya. Ya, Nah, ini dia tidak melakukan tugas ulama sebenarnya. Jadi dia bukan ulama. dia sedang tidak Heeh. menjalankan fungsinya dia ya. Ya, contoh ya. Kan ditanya tuh orang-orang yang mau Iya. dilecehkan, kenapa mau dilecehkan? Ini penyucian rahim. Ya, Aku bilang, "Come on." Gitu kan ya. Kok bisa ada orang-orang yang tertipu seperti itu? Karena ada orang tidak mempertanyakan apapun kata-kata gurunya kan gitu gurunya, kan ya. iya. Padahal di dalam Islam tuh ngajak berpikir kritis. Nih misalnya contoh ya, Rasul Rasul bilang begini, "Taati pemimpin kalian Hmm. seperti kalian taat pada Allah dan Rasulnya." Suatu waktu ada orang datang pada Rasulullah lalu bilang begini, "Ya Rasulullah, kami tadi lari dari pemimpin kami." "Lah Hmm. kenapa?" "Kami dituduh nggak taat." "Maksud lu?" "Iya, kami tadi disuruh taat tapi kami protes, gara-gara itu kami disuruh masuk ke api." Jadi disuruh bunuh diri. Hmm. Nah, terus kata Rasul, "Kalian masuk ke api?" "Kami ragu, makanya kami ke sini nanya sama engkau." Rasul bilang, "Kalau kalian tadi masuk ke dalam api, kalian nggak akan keluar selama-lamanya." Iya, iya, iya. Masuk neraka Iya, maksudnya. iya, iya, iya. Kenapa? Karena kalian taat pada sesuatu maksiat. Jadi, di dalam ketaatan ada berpikir kritis. Tapi pertanyaannya, kapan Indonesia diajarin berpikir kritis? Di Indonesia berpikir kritis itu sesuatu yang jarang. Kenapa? Karena Indonesia sekarang khususnya memprioritaskan makanan daripada berpikir kritis. Hmm. Pokoknya terima aja. Apapun yang dari atas, kalau dari pemerintah, pokoknya pemerintah lebih tahu berapa banyak buzzer. Yang ketika ada orang mengkritik, dia bilang apa? Pemerintah emang bodoh. Pemerintah tuh lebih tahu daripada kita. Iya tuh. Nah, ini bukan berpikir kritis, gitu kan ya. Hmm. Karena kalau mereka lebih tahu, mereka tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Iya. Contoh misalnya ya, ada orang berkata, ini strateginya Prabowo ketika BOP dan segala macam. Aku bilang, aku pengen percaya sih. Cuma fakta-fakta yang ada ke aku ketika bilang gentengisasi, lalu kemudian ketika bilang kemarin ketika minta mobil yang apa dari kaca, Iya. terus percayanya beliau pada hitung-hitungan angka, itu menurutku itu bukan sesuatu yang kita bisa lihat ada orang berstrategi dengan cara seperti itu. Nanti besok aku kalau dilantik tanggal segini deh. Atau kalau besok kalau mau diresmikan tanggal segini deh. Kenapa? Aku suka angka ini. Aku suka angka 13, aku suka angka 8 dan segala macam. Itu kan nggak mendidik sama sekali. Artinya berpikir kritis itu nggak dilatih di sini.
Dan itu permasalahan dari pendidikan kita juga ya? Semua. Iya ya. Itu akhirnya menyebabkan akhirnya kita gagal dalam memilih pemimpin, kita gagal dalam melihat tadi yang Mas bilang, kita gagal dalam melihat pemimpin tuh mau baik atau tidak, Mhm. dan kita gagal, pemerintah gagal dalam melihat kita tuh pengen baik atau tidak juga gitu kan ya, Iya akhirnya iya iya saling iya. curiga, kita gagal dalam urusan, tadi pelecehan seksual dan segala macam di ulama, ya itu semua karena berpikir kritis. Mhm. Padahal di dalam Islam, ayat pertama yang turun adalah baca, Iya. Iqra. Iqra. Iya kan? Iya iya. Iqra bacalah, artinya kita disuruh berpikir kritis kan. Sekarang kita tidak ada berpikir kritis. Ya bagaimana kita mau berpikir kritis kalau kita nggak bisa membaca ya? Betul, artinya kalau balik lagi lah, kalau bagaimana Islam itu sebenarnya menganggap, pemimpin. Kita ketika pemimpin itu memberikan sesuatu, maka kita harus jujur. Kalau memang manfaat, ambil. Kalau tidak manfaat, di mana tidak manfaatnya, kita berikan datanya. Nah, pemerintah juga nganggapnya bukan setiap yang datang daripada rakyat adalah pasti pengen menjatuhkan dia, enggak, gitu kan ya. Iya. Nah, kalau andaikan, kalau dia menganggap setiap yang dari rakyat mau menjatuhkan dia, wajar dong kalau rakyat terus menganggap apapun dari dia pengen jatuhin rakyat juga. Akhirnya Heeh. seperti itulah Oke, kalau timbal sekarang baliknya. sudah saling curiga, siapa dulu yang mulai harusnya? Harusnya pemerintah. Bagus, karena pemerintah seperti orang tua. Iya 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 iya. Bukankah orang tua sama anak juga sekarang Iya. begitu? Harusnya ngebujuk, Heeh, mulai nge-treat ulang iya. lagi. Anak-anak bilang gini, "Orang tuaku tuh pasti mau invest doang sama aku. Iya iya. Dia tuh bukan mau kebahagiaanku, Iya kebahagiaan dia." iya Kita curiga kan sama orang tua iya. kita kan. Padahal orang tua bilang, "Enggak, gue tuh untuk kebaikan elu." Tapi dia bilang, "Enggak." Terus ketika kita protes, "Enggak, ini mah untuk kebaikan." Kamu memang dari dulu bukan anak yang berbakti. Nah Dari dulu protes mulu kamu nah, itu. Nggak pernah bersyukur dan iya. segala macam. Ribut nih. Nah, ini kan kondisinya nih. Tapi kalau mau ada yang diperbaiki, yang mana dulu? Orang tua lah. Orang tua datang. Kenapa orang tua? Karena dia lebih dulu hidup. Iya. Iya 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 Karena iya. dia sudah pernah menjadi anak-anak Mmm. dan anak-anak belum pernah jadi seperti Orang dia. tua ya. Jangan harapin dia memahami posisi kamu sebagai orang tua, karena harusnya kamu yang memahami posisinya dia sebagai anak, karena kamu pernah jadi anak. Mmm. Itu harusnya tuh. Harusnya pemerintah datang kan gitu ke Betul. rakyatnya. Setidaknya dia bilang, "Oke, gimana nih kalian mau demo ya? Ayo ya demo, tapi kita sepakati satu hal ya, nggak boleh ada anarkis ya." Sepakat. Berarti kalau ada anarkis, itu bukan dari kami ya, Pak. Iya Itu iya pasti dari iya. yang lain ya, Gentleman Pak. agreement. Gentleman agreement. Berarti kita udah sepakat tidak ada kekerasan dan memang begitulah namanya aksi. Aksi itu tidak ada kekerasan. Iya iya bener. Begitu ada kekerasan, kemarin tuh udah teruji tuh. Orang-orang ketika begitu ada bakar-bakaran, nggak ada yang ikut-ikutan tuh. Mmm. Tapi kenapa kolektif punishment yang dilempar semua, Iya iya. yang disemprot Iya semua, kalau iya ya iya. udah yang itu aja itu Iya yang iya. diringkus gitu Iya maksudnya. diringkus. Karena semua rakyat tuh udah pinter, kita sudah sepakat bahwasanya kita merusak, fasilitas umum, itu kita merusak Indonesia sendiri. Iya. Orang Pelajaran pemerintah Agustus nggak ada kemarin urusan. sih udah sangat berharga ya menurutku ya. Sangat, Orang mhm. bisa lihat bahwa Provokator yang mana, provokator yang mana, betul, heeh, korban yang berjatuhan padahal mereka tidak salah, betul, yang kayak di gedung DPRD Makassar iya, terjebak segala mhm, macam. Harusnya sih sudah jauh iya, lebih betul. dewasa kita menyikapinya gitu. Tapi kalau ada aktivis yang ditangkap gara-gara kecurigaan, misalnya dari apakah kita harus menunggu dia berbuat kekerasan dulu baru kita bergerak? Guys, tugas lu sebagai penguasa, sebagai pemerintah dengan seluruh instrumen yang lu punya adalah melihat kalau memang ada niatan dia pengen berbuat fisik nih, lu tunggu dia sampai berbuat fisik baru terus kemudian dia dimitigasi kan begitu. Iya Tapi kalau andaikan lu berkata bahwa kami harus berbuat sesuatu preemptif sebelum mereka melakukan sesuatu, kalau gitu wajar nggak kalau rakyat selalu curiga? iya. Ustaz, terima kasih banyak terima kasih banyak. Aduh seneng banget bisa ngobrol lagi sama Ustaz. Aduh karena ya, pokoknya aku tuh suka aku bilang sama timku, pokoknya kita ngumpulin dulu keanehan-keanehan baru kita ngobrol lagi sama Ustaz Iya, Felix ya. terlalu banyak keanehan. Ya Ustaz, sehat-sehat ya Ustaz ya. Thank you, Mas. Thank you Aman banget thank you aman banget. terus, Mas. Aman terus, siap. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi.